Perusahaan bus milik keluarga besar Papi mengalami kemunduran. Para pesaing lebih berani berinvestasi. Mereka mengganti armada lama mereka dengan bus-bus baru berbahan bakar solar. Sedangkan keluarga besar Papi tetap mempertahankan armada lama mereka, yaitu bus-bus berbahan bakar bensin. Akhirnya semakin lama semakin terpuruk. Usia Apoh waktu itu pun semakin tua dan banyak terganggu kesehatannya. Akhirnya setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, diambillah sebuah kata sepakat, sebuah keputusan untuk menjual rumah besar di pinggir jalan raya itu milik kepunyaan Apoh. Rumah itu diatasnamakan Papi. Hasil penjualan dibagikan kepada 11 anak. Bagian yang diterima oleh Papi saya kemudian dibelikan sebuah rumah di dalam gang. Tidak masuk mobil, hanya masuk motor dan becak. Keadaan berubah drastis. Tadinya tinggal di rumah besar di pinggir jalan raya, sekarang harus menjadi orang biasa. Tadinya mempunyai banyak pegawai, sekarang malah Papi harus menjadi pegawai, bekerja kepada orang lain. Mami juga ikut terjun mencari nafkah, berjualan kerupuk, emping, dan kue-kue bolu, dititipkan di beberapa tempat. Salah satunya di restoran milik kepunyaan papa mama saya. Dan Mami juga mengajar les senam di Lembang seminggu 2 kali. Mami naik oplet Bandung Lembang. Mungkin karena terlalu lelah, terlalu banyak aktivitas, dan tidak dipenuhi asupan gizi yang seimbang, akhirnya Papi Mami jatuh sakit. Papi levernya bengkak, Mami levernya infeksi. Dokter mengharuskan Papi Mami untuk istirahat total di rumah, minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Sejak itu Papi Mami berhenti mencari nafkah, dan keluarga kami langsung ada dalam keadaan sesak keuangan, sesak ekonomi. Walaupun Papi Mami tidak bercerita banyak kepada kami, tapi saya dan adik saya bisa ikut merasakan. Salah satunya dari menu makanan sehari-hari di rumah yang sangat sederhana. Bapak Ibu, waktu itu saya duduk di bangku kelas 3 SMP. Seorang guru di sekolah mengharuskan supaya kami membeli buku cetak geografi yang baru. Karena kasihan, saya tidak tega minta uang kepada Papi Mami. Saya putuskan untuk tidak membeli buku baru itu. Padahal semester itu pelajaran geografi sedang membahas pelbagai negara-negara di dunia. Masing-masing negara itu dibahas secara lengkap, mulai dari sejarah berdirinya, mata uangnya apa, bentuk pemerintahannya, kepala negaranya, lagu kebangsaannya apa, budayanya seperti apa, ciri khas negara itu, makanannya, dan lain sebagainya. Dan bisa dipastikan bahwa ulangan geografi ini akan pasti selalu ulangan setiap minggu. Jadi bagaimana supaya saya tidak ketinggalan pelajaran ini, sementara saya sama sekali tidak punya buku cetaknya? Saya akhirnya, kalau saya tahu hari itu ada ulangan geografi, saya akan datang ke sekolah lebih pagi, biasanya 15 menit. Nah, di sekolah saya akan berusaha meminjam buku cetak geografi kepada siapapun teman saya yang bersedia meminjamkannya. Saya beruntung karena selalu ada saja teman yang berbaik hati mau meminjamkan buku cetak geografinya kepada saya. Dalam tempo 15 menit, saya membaca secepat kilat. Saya sering hanya hafal huruf depannya saja. Biasanya kalau saya sudah hafal huruf depannya, ke belakangnya saya pasti hafal. Dan beruntungnya lagi,
ulangan geografi itu selalu adanya di jam-jam pertama. Jadi betul-betul masih segar dalam ingatan apa yang tadi saya baru baca dan hafalkan sekilas, langsung ditanya dalam soal-soal ulangan. Jadi saya bisa menjawab. Nilai 7, 8, dan 9 itu sudah biasa, Bapak Ibu. Jadi saya tidak ketinggalan pelajaran ini walaupun saya tidak punya buku cetaknya. Nah, di kelas 3 SMP ini juga, kemudian Papi Mami dinyatakan sembuh oleh dokter dan boleh kembali beraktivitas mencari nafkah. Papi mendapatkan sebuah pekerjaan baru dan perlahan-lahan keadaan kami sekeluarga pun mulai ada perbaikan. Papi Mami mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar hutang-hutang yang terpaksa sebelumnya. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah kesaksian hidup saya ini, silakan untuk terlebih dulu like dan follow video saya ini ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.